Aku seorang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nazifa Sakti Safitri. Saya mahasiswa aktif di Politeknik Harapan Bersama Tegal, jurusan D3 Akuntansi kelas malam. Saat ini saya semester 4. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aksioma manajemen keuangan dan 10 hal apa saja yang termasuk aksioma manajemen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menampilkan presentasi tentang aksioma manajemen keuangan dan hal-hal apa aja yang memang bersangkutan dengan aksioma manajemen keuangan. Nah, yang pertama, apakah aksioma itu? Aksioma merupakan sebuah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Dalam artian itu benar-benar real, nyata, sebenarnya, tidak perlu diragukan lagi. Nah, dalam manajemen keuangan dikenal 10 aksioma yang menjadi landasan dalam pengambilan tindakan. Menurut Arthur J. Cowan, John D. Martin, J. William Petty, dan David F. Scott Jr. terdapat 10 aksioma dalam manajemen keuangan untuk menyatukan konsep dan teknik yang ditampilkan dan fokus pada logika yang mendasari manajemen. Antara lain, yang pertama, ada risk return trade-off atau keseimbangan resiko dan pengembalian. Nah, risk return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara resiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi resiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar pula. Maka sering muncul pernyataan high risk, high return yang merujuk pada kompensasi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan beresiko tinggi. Ingat, jangan menambah risiko kecuali terdapat kompensasi berupa tambahan pengembalian investasi, karena itu sangat berbahaya bagi perusahaan kalian. Selanjutnya ada time value of money atau nilai waktu uang. Nilai waktu uang yaitu menerima sejumlah uang di waktu sekarang lebih baik daripada menerimanya dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan nilai uang yang semakin lama semakin menurun akibat terjadinya inflasi. Supaya kita tidak rugi, mendingan kita menerimanya di sekarang ini. Nah, penurunan nilai uang inilah yang menjadi salah satu dasar munculnya bunga dalam perbankan sebagai bentuk antisipasi agar nilai uang yang akan datang tidak menurun dari nilai uang yang sekarang. Di samping inflasi, yang perlu dipertimbangkan adalah resikonya, bahwa rentang waktu antara sekarang dan yang akan datang banyak terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga-duga oleh kita, di mana setiap peristiwa akan memiliki konsekuensi yang berbeda dan di dalamnya terdapat berbagai macam risiko yang dapat merugikan dan menghilangkan kesempatan untuk memperoleh sejumlah uang. Ketidakpastian situasi inilah yang perlu diwaspadai, sehingga jika ditawarkan apakah jumlah uang akan kita terima sekarang atau tahun depan, maka lebih baik menerima sekarang dengan jumlah yang sama dibandingkan kita harus menunggu tahun depan tiba-tiba terjadi inflasi, maka nilai uang kita akan menurun. Selanjutnya ada kas not profit is king atau kas bukan laba adalah raja. Maksudnya bagaimana? Nah, dalam pepatah lama dikatakan profit is queen but kas is king. Dalam banyak kasus, para pengusaha sering menjadi repot mengurus bisnisnya dikarenakan kesulitan keuangan di tahun berikutnya. Padahal menurut catatannya, laba yang diperoleh selalu meningkat. Tetapi setelah diteliti, ternyata keuntungan yang diperoleh perusahaannya hampir semua dalam bentuk piutang yang tingkat likuiditasnya tentu kalah dibandingkan dengan kas. Kesulitan keuangan yang dialami oleh banyak pembisnis salah satunya disebabkan karena mereka terlalu fokus pada laba dan mengabaikan aliran kas. Nah, ini adalah salah satu ancaman bagi perusahaan karena mereka tidak menyeimbangkan antara fokus pada laba dengan aliran kas, sedangkan mereka hanya fokus pada laba tanpa mempertimbangkan aliran kas untuk memperkembangkan perusahaannya tersebut. Itu sangat berdampak ya. Pembisnis yang terlalu fokus pada laba adalah pembisnis tipe pedagang, sulit untuk berkembang. Sedangkan pembisnis yang cermat akan menyelaraskan aliran kasnya. Mereka ini termasuk tipe pebisnis berjiwa entrepreneur, bukan pedagang yang mencari keuntungan untuk jangka pendek. Jadi pebisnis yang seperti ini adalah pembisnis yang benar-benar tepat. Karena apa? Karena mereka memikirkan dua hal. Memikirkan dari segi labanya, bagaimana supaya perusahaannya dapat berkembang, dan memikirkan aliran kasnya
untuk menunjang supaya perusahaan itu bisa berkembang, tidak hanya fokus pada salah satu tersebut, karena itu jelas tidak balance. Jadi pemilis itu tidak hanya fokus pada laba saja, tapi juga aliran kasnya. Selanjutnya ada incremental cash flow count atau pertambahan arus kas. Incremental cash flow adalah arus kas yang berhubungan langsung dengan investasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya pertambahan kas jika suatu proyek dikerjakan, ataupun mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap kondisi keuangan atau kas saat proyek diterima dan pada saat proyek tidak diterima untuk dikerjakan. Selanjutnya, ada the cost of competitive market atau kondisi persaingan pasar. Persaingan yang semakin ketat akan membelah pasar menjadi bagian-bagian kecil karena semakin banyaknya produsen yang masuk untuk bersaing pada produk yang sama di pasar yang sama, sehingga mengakibatkan lesunya usaha. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tidak selamanya laba dapat diperoleh dalam jumlah yang besar, bisa juga kecil atau rugi. Kecilnya penerimaan laba akan berdampak pada kecilnya tingkat pengembalian investasi tersebut. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal untuk menjaga agar usaha tetap mampu bersaing dan mempertahankan pasarnya, diantaranya adalah diverifikasikan produk, penguasaan bahan baku, penggunaan teknologi tepat guna untuk meminimalisir biaya. Jadi biaya-biaya yang digunakan itu tepat sesuai dengan apa yang memang sudah direncanakan dan tidak sia-sia. Selanjutnya, ada efisien capital market atau pasar modal yang efisien. Capital market atau pasar modal yang efisien adalah pasar modal di mana perusahaan memiliki gerak yang cepat dan harga yang tepat pula. Aktivitas finansial yang diperjualbelikan mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Efisiensi pasar modal dinilai melalui keberhasilannya dalam menggabungkan dan menyelaraskan informasi-informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada the agency problem atau masalah keagenan. Masalah keagenan terjadi antara para manajer dengan pemegang saham, di mana para manajer dipercaya untuk mengelola perusahaan dan memberikan keuntungan dari semua aktivitas bisnis perusahaan, agar pemegang saham mendapatkan keuntungan dari keuntungan perusahaan tersebut. Masalahnya adalah manajer tidak akan bekerja untuk para pemegang saham jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. Jadi mereka juga tetap memikirkan kepentingannya dulu. Para manajer akan mengambil keputusan yang akan memberikan keuntungan bagi mereka, kecuali jika ada aturan main yang menjelaskan bagaimana struktur insentif dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Manajer dan pemegang saham sama-sama saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan satu sama lain, karena mereka punya kepentingan masing-masing. Selanjutnya ada tesis bias business decisions atau pembiasan keputusan bisnis karena perpajakan, yaitu pertimbangan pajak yang dijadikan landasan pengambilan keputusan terhadap suatu aktivitas bisnis. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan adalah segala keputusan dan perhitungan haruslah setelah dipotong pajak. Artinya, jangan hanya melihat harga dari suatu produk yang dapat diterapkan pada sebuah wilayah lebih menguntungkan, tetapi lupa bahwa harga tersebut belum dimasukkan pada komponen pajaknya. Jadi ketika kita dihadapkan pada dua harga atau dua pilihan, kita harus teliti, kita harus bertanya dulu, apakah harga tersebut sudah termasuk pajak? Kalau tidak, lebih baik kita menunggu sampai harga tersebut sudah clear, sudah dipotong pajak, sehingga kita tidak memikirkan pajaknya lagi, atau harga tersebut tidak lagi dipotong dengan pajak. Selanjutnya ada all risk is not equal atau tidak semua resiko itu sama. Setiap usaha memiliki resiko yang berbeda-beda. Untuk itu perlu melakukan investasi usaha pada bidang-bidang yang berbeda untuk mengantisipasi terjadinya resiko yang mengakibatkan kolapsnya sebuah usaha. Jelas resiko yang terjadi pada perusahaan itu jelas berbeda-beda karena tujuan perusahaan itu sendiri juga berbeda-beda, masalah yang dihadapi juga berbeda-beda. Nah, untuk meminimalisir terjadi kolaps, perlu adanya investasi di berbagai bidang, supaya kita tidak hanya investasi pada satu bidang. Selanjutnya, kita ada ethical dilemmas are everywhere in finance, atau melakukan sesuatu yang benar adalah perilaku yang etis. Etika merupakan nilai-nilai normatif yang harus diletakkan pada sikap seseorang dimanapun dia berada, posisi apapun itu. Namun demikian, sering terjadi dilema di tengah-tengah aktivitas bisnis yang dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan tertentu pada setiap diri individu.
Untuk itu, pada setiap perusahaan selalu ada aturan nilai universal yang sering disebut dengan budaya perusahaan, sebagai bentuk dan upaya perusahaan mengarahkan karyawannya agar memegang teguh nilai-nilai yang baik. Jadi etika ini sangat perlu dan sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat, baik yang bekerja di kantoran, pedagang, masyarakat biasa, masyarakat kalangan atas, orang tua, orang muda. Etika ini sangat diterapkan pada kehidupan kita supaya kita bisa beretika baik terhadap sesama, dan kita juga bisa dipandang baik karena kita mempunyai etika yang baik, apalagi pada perusahaan. Selanjutnya, kesalahan etis walaupun dapat dimaafkan, tapi akan dapat juga membunuh karir seseorang karena biasanya pelanggar etika akan mendapat hukuman sosial disebabkan pelanggaran etika merupakan pertaruhan integritas yang dibutuhkan sebagai nilai budaya perusahaan. Ketika kita beretika baik, apalagi kepada konsumen, otomatis konsumen itu akan mengecek kita bahwa perusahaan kita itu baik. Jadi itu sebabnya kenapa perusahaan selalu mengutamakan pada karyawannya etika yang baik atau beretika yang baik. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur bahasa, kata, atau penulisan, saya minta maaf. Terima kasih karena sudah menyimak presentasi saya. Thank you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.